Ya ampun. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak solih-solihah semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kali ini kita akan belajar PAI ya. Kita sudah belajar PAI. Kita awali dulu dengan kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa sama-sama. Artinya juga dibaca ya. Yuk, wahid, isnain, salasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa ya, semoga kita hari ini diberkahi di dalam belajar, kemudian juga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita hari ini akan masuk ke bab 1 ya. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini kita berada di semester 1, berarti kemarin ada yang tidak naik kelas? Adakah yang tidak naik kelas? Naik kelas semua ya? Alhamdulillah naik kelas semuanya. Oke. Berarti tidak ada yang tinggal kelas. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya Pak. Kok mental? Pak Arif mental keluar ini mana? Mati. Mas Solikin kok. Semua masuk ya hari ini ya. Dulu sama Solikin kok. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf ada sedikit kendala. Ini semua masuk, jadi ya kita bisa. Yang tahu sila pertama dari Pancasila, coba Mas Solihin. Sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Masya Allah, betul, luar biasa sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Ada yang tahu? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, yang jelas kita harus mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu. Ini ya diperhatikan, Ustaz contohkan dulu. Nanti Ustaz sampaikan SDTQ, tepuk ya. Prok 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 prok. Al-Abidin, prok 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 prok. Sekolahku, prok 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 prok. Penghafal Quran, prok 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 prok. SDTQ Al-Abidin, baru kalian bisa jaya jaya jaya. Oke ya, siap ya. Oke, kita mulai. SDTQ Al-Abidin. Penghafal Al-Quran. SDTQ Al-Abidin. Yes, sudah semangat semuanya ya. Baik. Kita akan belajar tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Artinya kalian itu termasuk orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena kalian termasuk orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan semoga kelak nanti juga mau mengajarkan Al-Quran. Nah, itu tentang Al-Quran. Maka mari kita awali dulu biar lebih afdol. Kita mulai dengan kita membaca suratul
Fatihah dulu. Yuk, kita bersama-sama yuk. Wahid dipimpin Mas Setiawan yuk. Wahid, Isnen, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim Ya, terima kasih Mas Setiawan yang sudah memimpin murojaah surat Al-Fatihah ya. Nah, kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi nanti hari ini kita akan berusaha untuk menghafalkannya, untuk membacanya dengan yang baik, bagaimana membaca yang baik, kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan pesan yang ada di dalam surat Al-Hujurat itu nanti. Nah, itu. Maka yang pertama coba ada yang tahu apa sih kandungan dari surat Al-Hujurat? Ada yang sudah membaca? Materi kan kemarin kisi-kisi pelajaran minggu ini sudah disampaikan ya, sudah disampaikan, sudah dilihat semua ya. Kalau PAI kali ini kita akan membahas surat Al-Hujurat. Ada yang tahu coba? Mas Solihin. Apa? Tentang keragaman, tak? Tentang keragaman. Keragaman. Oke, tentang keragaman. Oke, boleh. Ada yang lain yang bisa memberikan ini jawaban yang lain? Ada? Mas Ari coba. Oh ya, betul dia mengenal, Pak. saling mengenal, saling mengenal suku, Pak. Oke, saling mengenal suku. Baik, betul, baik. Semuanya betul. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Baik, sebelum kita mulai membahas pesan pokoknya, kita coba lihat dulu bacaan yang bagus ini seperti apa. Nanti biar kalian juga bacaannya bisa bagus, bisa mencontoh bacaan yang bagus. Bentar ya, tahan dulu. Bentar, stop dulu. Bentar. Bentar ya. Aku sendiri mau ambil rotinya. Oke. Surat Al-Hujurat ini surat yang sangat luar biasa yang nanti akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita bersikap ya, bagaimana kita bersikap terhadap saudara-saudara kita yang lain yang memang berbeda dengan kita, ya. Iya, Pak. Tadi sudah coba itu sudah bisa ya. Sebentar, oke. Sampai di mana tadi kita? Oke. Masih ya, sebentar ya. Sinyalnya masih belum bersahabat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya? Ya, Pak. Iya, Pak, dengar. Ya ayyuhan nasu in
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Masya Allah, luar biasa ya. Bacaannya sangat merdu sekali. Siapa yang pengen punya bacaan Quran yang seperti itu? Coba angkat tangan. Saya Pak, ingin. Ya, Pak. Ya. Tapi nggak Mbak Eni, bisa. Kesempatannya harus bisa. Kita asalkan kita mau belajar, insya Allah kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya kita mau belajar, insya Allah bisa. Oke, kita akan coba belajar sedikit ya. Kita belajar dulu. Nanti silahkan nanti kalian simak videonya di rumah, kemudian ditiru kita baca bersama-sama dulu. Ustadz contohkan dulu. Sandalmu mana tadi? Sandalnya mana tadi? Basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz contohkan, ya ayyuhan nasu. Yuk, 1, 2, 3. Ya ayyuhan posisi di ya ayuhan anak itu nonnya ditekan ya. Ya ayuhan nasu Yo, inna khalaqnakum. Yuk, 1, 2, 3. Inna min dzakarin wa unsa dengan zal itu dengung ya, min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Yo, 1, 2, 3. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Insyaallah. Good. Ngomongkan ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yo, 1, 2, 3. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Oke, coba Mas Setiatno dibaca full ya, Mas Setiatno coba. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Ampun, Masya Pak. Allah, barakallahu fikum, Mas Setiarno luar biasa ya. Suaranya Bacaannya sudah bagus. Ya, yang lainnya juga harus bisa seperti itu ya. Baik, kita masuk kepada materi isi pesan pokok daripada surat Al-Hujurat ini. Surat Al-Hujurat ini artinya adalah, kita artikan dulu. Kita artikan, wahai manusia, ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Mbak Eni, menciptakan Mas Eka, menciptakan Mas Solihin ini sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian juga berbangsa-bangsa. Ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Coba Mbak Eni, ada suku apa saja di Indonesia? Sebutkan 2 saja. Mbak Eni, baru ke belakang Mbak Eni. Oke, Mbak Tanti coba. Iya, betul, Pak. suku Jawa. Suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, Bunda, ya betul. suku Bali, Barakallah. Suku Ya. Asmat. Madura, alhamdulillah. Madura. Barakallah. Suku Asmat. Nah, itu semuanya diciptakan agar kita saling mengenal. Jadi saling mengenal. Karena sesungguhnya kita ini diciptakan dari Bapak yang satu. Siapa Bapak yang satu itu? Mas Setiawan? Nabi Adam, Pak. Nabi Adam. Betul sekali. Kita diciptakan dari Nabi Adam. Maka kita itu dari satu keturunan. Keturunannya Nabi Adam. Maka kita diciptakan yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal. Bukan untuk saling mengejek-ngejek, bukan untuk saling bertengkar, bukan untuk saling memusuhi dan sebagainya. Nah, maka itu kita harus menjadikan surat ini sebagai pelajaran bagi kita untuk agar kita ini bisa yang pertama di dalam berperilaku di dalam masyarakat itu kita harus saling menghormati ya. Wong kita itu sama-sama keturunannya Nabi Adam loh ya. Harus saling menghormati, semuanya permasalahan-permasalahan itu bisa dibicarakan. Kemudian kita juga bisa berbuat baik kepada sesama kita ya. Karena apa? Karena kita itu saling saudara, kita itu semuanya saudara. Kemudian saling menolong dalam kebaikan dan bisa saling bersikap ramah serta bersahabat kepada sesama kita. Nah, itu perilaku-perilaku yang baik seperti ini harus senantiasa kita tumbuhkan di dalam keseharian kita ya. Nah, apa keuntungannya? Kita itu berbaik sangka terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita. Ya, yang pertama kita itu akan terhindar dari permusuhan, ya. Tidak saling memusuhi. Apa yang terjadi ketika orang-orang itu saling bertengkar, saling bermusuh? Karena apa? Karena mereka saling berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Maka ya kita harus berusaha untuk berbaik sangka. Apalagi keuntungannya? Menciptakan kerukunan di dalam bermasyarakat. Ya, berteman kalian satu kelas itu bisa rukun. Tidak saling ya. Ketiga, kita bisa menguatkan pas itu saudara. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW itu juga innamal mu'minuna itu ihwatun. Jadi di dalam Quran juga sudah dijelaskan. Sesungguhnya orang muslim itu semuanya bersaudara. Maka ketika kita ini semuanya bersaudara, jangan sampai kita ini saling memusuhi, saling ejek dan saling sampai dengan kita ini menjadi bertengkar. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika kita itu saling menghormati dan menyayangi kehidupan kita, yaitu bisa menjadi hidup rukun. Nah, ini gambar yang pertama ini. Coba Mbak Aina, ini gambar apa? Contoh apa ini?
Ya Pak, itu contoh hidup rukun di rumah Pak. Betul. Jadi sama adiknya itu nggak boleh bertengkar loh ya, nggak boleh rebutan. Sama adik itu yang sayang, sama keluarga yang sayang ya. Coba yang kedua, Mas Eka, ini contoh apa? Yang kedua. Contoh hidup rukun di sekolah, Pak Guru. Ya, di sekolah itu harus bermain bersama ya, jangan saling mengucilkan ya. Jangan saling mengucilkan, jangan pilih-pilih teman. Semuanya itu teman. Kemudian yang ketiga, coba Mas Setiawan, ini gambar apa? Oh, Mas Setiawan izin ke belakang. Iya, Mas Ari ya. Mas Ari. Nah, betul, itu kerja bakti ya di masyarakat tuh. Kalau kerja bakti ya semuanya diikuti. Jadi jangan kemudian memilih-milih, oh enek kai aku wegah, enggak boleh ya. Semuanya harus disikapi dengan baik. Kemudian juga sikap kita patuh terhadap orang tua, orang tua, sama orang tua itu yang patuh. Tidak boleh membantah terhadap orang tua. Kemudian juga dengan guru harus patuh, saling menyayangi, dan juga dengan sesama keluarga kita. Maka ini ketika menjalankan pesan yang ada di dalam surat Al-Hujurat ini untuk tidak membeda-bedakan keberagaman itu, perbedaan itu harus dijadikan kita sebagai pelajaran agar kita itu saling menyayangi, saling menghormati. Maka nanti kita akan bisa menjalani kehidupan itu dengan rukun ya. Coba sekarang Ustadz pengen membagi kalian dengan kelompok sesuai dengan urutan barisannya ya. Sekarang sesuai dengan urutan barisannya. Kelompok 1 barisan Mbak Aina, Mas Ari, Mas Eka dan Mbak Eni. Barisan yang kedua Mas Setiatno, Mas Setiawan, Mbak Tanti dan Mbak Ismi. Kemudian juga kelompok 3 nanti ada Mbak Partini, Mbak Korek, Mbak Yati dan Mbak Aini. Oke ya, semuanya nanti coba kalian diskusikan tentang pesan pokok Quran Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian kalian coba cari contoh yang ada di dalam kehidupan sekitar kalian. Boleh yang ada di sekolah, kemudian boleh yang ada di rumah, atau boleh yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Oke, kita beri waktu 5 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti ada yang maju untuk memberikan contoh ya. Oke, silahkan. Oke, baik, kelompok 1 diwakili siapa? Mas Ari, Mas Eka, Mbak Aina, Mbak Eni. Eka, Pak. Ya, silakan. Mas Eka. Nggih, Pak Ustadz. Ya. Contoh ya. Ya, contoh. Bekerja sama, gotong royong, kerja bakti di kampung, Pak. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum, Mas Eka luar biasa. Baik, yang kelompok 2, kelompok 3 sudah betul tuh jawabannya Mas Eka itu? Betul. Betul ya. Itu berarti bentuk aplikasi surat Al-Hujurat 13 itu di kampung. Di kampung. Dan yang kelompok 2, silahkan. Mas Setiatno atau Mas Setiawan yang maju ke depan, coba. Mas Setiatno. Kemarin, ya Pak, kemarin saya melihat sepak bola antara Jawa Tengah dan Papua. Setelah itu, walaupun yang Papua kalah, tapi tidak terjadi bentrokan, sehingga tetap aman, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Barakallahu fikum. Mas Setiatno, jawaban yang luar biasa. Ya, seperti itu ya. Walaupun beda suku, beda tempat lahirnya, ya tetap menjaga kerukunan. Ada yang lainnya yang mau menambahkan?
Kalau tidak berarti kelompok 3 sekarang. Kelompok 3, Mbak Partini silakan. Ini izin Pak. Oh, Mbak Korek berarti, Mbak Korek. Ya kelompok 3, Mbak Partini, Mbak Korek atau Mbak Yatni? Pak Yatni Pak. Silakan. Oh, saya ya Pak. Ya. Kemarin itu saya diajak teman yang beda agama Pak. Kemudian teman saya mau menjalankan ibadahnya pas hari Minggu. Terus saya izinkan saya tunggu di tempat yang di luar gereja. Oh iya, barakallahu fikum, betul. Itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Sikap yang harus kita jadikan teladan dari Quran surat Al-Hujurat itu ya salah satunya yang seperti itu. Kita harus saling menghormati dengan teman-teman kita. Harus saling menghargai dengan teman-teman kita. Kemudian ya saling bertoleransi. Oke ya, itu untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Sudah Pak, paham Pak, jelas. Jelas semuanya, maka kembali Ustaz coba ingatkan, surat Al-Hujurat ini menerangkan bahwa kita ini adalah satu keturunan yang sama, yaitu keturunan dari Nabi Adam, yang memang kita kemudian sudah sampai keturunan yang kesekian kalinya, sehingga kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Akan tetapi semua itu tidak menjadi hal ya suku satu lebih baik dari suku yang lain. Tetapi apa yang dikatakan di dalam surat Al-Hujurat ini adalah orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya, mari anak-anakku semuanya kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita. Kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita, saling menghormati dengan teman-teman kita, sehingga kita akan bisa hidup rukun di dalam sekolah maupun di masyarakat nanti. Baik, itu saja untuk hari ini dari Ustadz. Tugasnya nanti silahkan dituliskan, masing-masing dari kalian membuat contoh satu pesan pokok dari surat Al-Hujurat itu di masyarakat satu, di sekolah satu, di rumah satu, masing-masing satu, dan besok dikumpulkan. Oke, dan kemudian nanti untuk pekan depan silakan dipelajari ya tentang elemen akhlak tadi, keberagaman. Nanti kita akan sambungkan lagi dengan keberagaman dan bagaimana kita bersikap toleransi terhadap saudara-saudara kita, akan kita jelaskan di pertemuan pekan depan. Oke, baik, cukup sekian dari hari ini anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan bacaan hamdalah. Baik, 1, 2, 3. Subhanallahumma wa Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.